firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 21 Februari 24, dalam kitab kitab 2 Samuel 20 ayat 1 sampai 2. Perikopnya pemberontakan Seba. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari Sungai Yordan sampai ke Yerusalem. Ya, sampai di sini. Ya, jadi ini tindak lanjut dari perdebatan ya, pasca kematian Absalom dan Daud kembali menjadi raja dalam perjalanannya pulang ke Yerusalem dari pelariannya, yang sebelum sampai ke Yerusalem ada dua kubu yang menjemput ataupun yang mengantarkannya ke Yerusalem. Satu kubu Yehuda yang memang selama ini mereka bersama-sama, dan kubu Israel, yaitu orang-orang yang ikut bersama Daud mengungsi, dan orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan Absalom. Tapi kemudian orang-orang yang tadi bersama dengan Absalom merasa lebih memiliki, lebih berhak, sehingga ini menjadi pertikaian ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas, orang miskin juga bisa bertikai oleh karena kemiskinannya, tapi orang kaya juga bisa bertikai oleh karena kekayaannya. Nah, dalam perikop itu, ketika Daud kembali ke puncak, semua mulai mendekat dan merasa orang yang lebih dekat. Itulah yang terjadi antara kubu orang Israel yang merasa memang lebih dekat, tapi kubu Yehuda juga tidak mau kalah, dan terjadi pertikaian. Dan kemudian orang Israel yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh Seba ini menghimpunkan diri gitu ya, menjadi satu kubu, dan orang Yehuda terus mengikut Daud. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita, bagaimana suatu pertikaian itu ya mestinya gitu ya, mestinya sesuatu pertikaian yang kecil ya mesti dihilangkan gitu ya. Pertikaian yang besar mesti diperkecil, yang kecil dihilangkan ya, seperti itu. Tapi dalam perikop ini kita melihat dampak dari satu pertikaian yang tidak bisa direda dan kemudian menjadi satu bentuk peperangan. Nah, ini pertikaian yang tidak bisa diselesaikan akan menimbulkan satu peperangan. Nah,
Dan inilah yang terjadi ya. Di antara orang-orang Israel ini terjadi perpecahan. Kalau kita lihat dalam situasi kondisi saat ini pun itu juga yang terjadi ya. Ketika sebelum pemilu semua orang mengeluh-elukan ya, masing-masing orang yang diandalkan gitu ya. Dan semua setuju dilakukan pemilu. Tapi kemudian terjadi pemenang, nah maka yang kalah ini juga menimbulkan pemberontakan. Nah, ini yang terjadi juga nih. Jadi orang Israel yang tadinya itu memihak kubu Absalom kemudian dia mati, nah ini yang memberontak. Nah ini sekarang juga itu terjadi. Kubu 1 dan 3 itu memberikan suatu perlawanan ya. Ya kalau memang itu sesuatu yang salah dari apa yang terjadi, oke lah. Takutnya kan salah nggak salah mereka tetap memberontak itu. Biasanya seperti itu, salah atau tidak salah mereka tetap memberontak oleh karena kekalahannya gitu ya. Nah ini seperti itu. Orang Israel yang tadinya merasa lebih berhak tapi kemudian tidak mendapatkannya, dan kemudian dia mengasingkan diri, menghimpun diri untuk memberikan suatu perlawanan. Itu yang terjadi. Nah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ya kita banyaklah melihat bagaimana orang-orang kaya yang ditinggal oleh orang tuanya dengan kekayaannya, tapi kemudian anaknya bukan malah makin baik atau mungkin mensyukuri dari apa yang dia dapatkan, tapi justru terjadi perpecahan. Begitu juga dengan di negara kita ini gitu ya. Dengan kemerdekaan kita yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa, tapi justru dalam mengisi kemerdekaan ini sesama kita juga bertikai gitu ya. Kalau di daerah Belawan sana itu sampai sekarang ada perang antar gang gitu ya, gang atau kampung lah itu. Di Nias sana juga begitu dulu, dan mungkin masih banyak lagi lah. Ya, baik peperangan fisik, ya, yang kalau kita lihat juga antar kelompok agama, ya, melarang orang beribadah, ya, orang mencuri yang mestinya dilarang gitu, tapi beribadah kok dilarang juga di negara kita ini yang katanya Pancasilais. Ya, itu juga mungkin merasa lebih berhak tadi juga ya. Tapi satu hal lagi yang mungkin jadi perenungan bagi kita, yaitu adalah diri kita. Bahwa diri kita ini sebetulnya sama seperti orang Israel dan orang Yehuda. Kita seringkali menganggap diri kita ini adalah otoritas diri kita. Padahal yang punya itu adalah Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, budak Tuhan, anak Tuhan, mestinya lebih berorientasi ke sana. Tapi kita banyak masih memakai diri kita untuk kepentingan kita tanpa melihat keinginan Tuhan. Itu juga terjadi peperangan. Ya, peperangan. Dan ya marilah kita menyadari bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Belajarlah untuk menjadi anak Tuhan. Ketuaan kalau mungkin kata di bata ingin semakin saya bersyukur. Haleluya, amin.